wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik BPDS, guru-guru, rekan sejawat sekalian. Selamat datang di acara perdana kembali sharing dari departemen di siang hari ini. Jadi kesempatan ini adalah kesempatan yang diberikan kepada kita semua untuk bersama-sama mendengarkan kembali pencerahan ilmu-ilmu tentang patologi, diagnostik patologi yang akan disampaikan secara bergantian oleh para staf kita. Topik yang diangkat adalah topik-topik diagnostik patologi sesuai divisi dan sifatnya adalah pembelajaran yang pembelajaran yang dasar ya, jadi 101 diagnostik, penegakan diagnostik untuk suatu topik tertentu. Jadi mohon dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya para peserta didik, juga dokter-dokter sekalian. Buat SPPA barangkali ini refreshment, untuk peserta didik barangkali ini pembekalan yang baik, karena seringkali kita kesulitan mencari waktu untuk diskusi dan mendapatkan kuliah secara detail. Edisi perdana akan diisi oleh Dr. Antri. Nanti setiap bulan satu kali dalam 1 bulan kita akan mendapatkan topik yang lain yang akan diisi oleh DPJP dari divisi lain. Tanpa berpanjang waktu, kepada Dr. Tantri dipersilakan, Dok. Terima kasih Dr. Dian. Terima kasih atas kehadiran adik-adik semua, teman sejawat dan guru-guru saya. Saya izin hari ini akan membawakan materi tentang pendekatan interpretasi pada patologi endometrium. Sudah terlihat ya PPT saya? Sudah, Dok. Oke. Ya, jadi kita tahu nih hari-hari kita praktek ya, bagi yang sudah praktek dan kita belajar, spesimen endometrium itu jumlahnya banyak ya, masuk ke lab ya. Kemudian untuk tipe jaringannya ada yang dari biopsi, ada yang kuretase atau histerektomi. Memang yang paling banyak adalah biopsi dan kuretase. Karenanya pada kuliah kali ini terutama saya tekankan pada spesimen ini ya, biopsi dan kuretase. Kemudian nanti jika masih ada waktu, saya lanjutkan dengan histerektomi, pembahasan histerektomi, terutama pada kasus keganasan. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, ini mohon maaf ya, karena saya menekankan untuk PPDS, jadi akan sering terdengar kata adik-adik. Ya, jadi adik-adik, kalau terima jaringan gross uterus di ruang potong, pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan orientasi jaringan. Oke, yang mana anterior, yang mana posterior. Nah, yang A ya, ini adalah penampakan dari anterior. Landmarknya apa? Ada 4 yang bisa kita amati. Pertama, ini yang ada di tanda panah ya. Ini adalah peritoneal reflection ya. Jadi dia bekas penempelan dengan vesika urinaria. Ya, kelihatan seperti ini. Kemudian tanda yang kedua nih, geser ke atas sedikit ya. Ini ada round ligamen ya. Kanan dan kiri ada round ligamen. Posisinya paling depan dibandingkan struktur lain yang akan saya sebutkan kemudian ya. Oke, setelah round ligamen kita mundur sedikit, ada tuba ya kalau dilihat dari depan. Nah, ada tuba. Lalu yang paling belakang adalah ovarium. Ya. Nah, sekarang kita balik untuk posterior, uterus bagian posterior. Nah, di sini peritoneal reflection-nya ini ada di bawah ya. Jadi kelihatan area yang bekas tempelan itu ada di bawah, sehingga bagian posterior dari uterus ini kelihatan lebih luas area licinnya. Kalau dilihat dari belakang, yang kelihatan posisinya paling belakang, yang paling menghadap kita adalah ovarium. Kemudian dilanjutkan dengan tuba, dan nanti paling terakhir adalah round ligamen, yang tentu tidak kelihatan ya kalau dari belakang sini. Oke, kenapa sih kita perlu belajar baik-baik tentang endometrium? Yang jelas spesimennya banyak. Kemudian ternyata banyak sekali ketidakakuran diagnosis ya antara
satu patolog dengan yang lain gitu. Baik itu menginterpretasinya, apalagi nanti dalam bentuk pelaporannya. Nah, jadi karena banyaknya diskrepansi ini, makanya menjadi suatu hal yang menarik untuk kita pelajari. Nah, kemudian apa sih indikasi utamanya kok ada pasien yang datang di kuret atau di biopsi endometriumnya? Nah, biasanya ini dilakukan untuk menyingkirkan adanya neoplasia atau adanya abnormalitas anatomik lainnya, misalnya polip, gitu ya. Nah, kemudian untuk dating endometrium sendiri ya yang terkait dengan fungsi ovulatory umumnya tidak kita lakukan secara rutin, tapi berdasarkan request dari klinisi. Nah, di Kanada ada konsensus ya, guideline konsensus tentang bagaimana kita mereport kelainan-kelainan endometrium yang benign ya pada sediaan biopsi. Nah, ini saya dapat filenya yang masih ada tulisannya draftnya ya, saya belum mendapatkan full papernya dari ini. Nah, hal yang ingin saya bahas nih ada di sini ya, di bagian diagnosis ini. Jadi bagaimana sih kita menilai kecukupan sampel, lalu nanti ada sekilas tentang gambaran endometrium yang normal ya, lalu bagaimana sih yang disebut stromal breakdown, kemudian yang kayak apa sih yang disebut polip, lalu yang seperti apa yang disebut hiperplasia, kronik endometritis ya, akut dan kronik endometritis, lalu kelainan apa sih yang seperti apa sih kelainan efek dari pemberian eksogenus hormonal terapi pada endometrium. Nanti kalau ada waktu saya lanjutkan ke bagian keganasan. Secara umum ya, untuk biopsi dan kuretase, kita tidak perlu melakukan potong dalam. Ternyata seperti itu ya, secara umum. Ya. Ini dikukuhkan dengan adanya penelitian ya di tahun 2020. Di situ diteliti, mereka melakukan secara rutin. Ada 1 level dan ada potong dalam serial sampai 3 level gitu ya, pada 319 biopsi. Nah ternyata gitu, antara 1 dengan 3 gitu ya, dengan additional levelnya itu tidak memberikan tambahan informasi klinis yang signifikan gitu ya. Jadi umumnya kalau memang dari potongan pertama itu hanya sedikit informasi yang kita peroleh, maka di potongan selanjutnya akan seperti itu juga. Nah, kemudian hal yang kita harus lakukan apa? Ceritakan ya, kepingan apa aja yang kita lihat di jaringan yang di slide yang kita lihat di bawah mikroskop ya. Apakah ada cervical tissue, apakah ada lower uterine segment tissue, atau ada jaringan-jaringan yang kita tidak harapkan di situ ada. Ya. Nah, kemudian ini ada catatan, tidak perlu dilakukan dating endometrium secara rutin, ya, kecuali atas permintaan klinisi. Biasanya itu untuk mengetahui fungsi ini ya luteal pada ovariumnya ya, terkait dengan ini ya kesulitan untuk hamil. Ya. Nah, kalau kita terima sediaan seperti ini, kita mau bilang apa? Cukup atau tidak? Kan selalu yang terpikir seperti itu. Bisa saya baca atau tidak? Nah, kita identifikasi dulu, kita ketemu jaringan apa aja. Di sini kita lihat ada epitel squamous. Squamous paling mungkin dari serviks ya. Walaupun bisa saja squamous ini merupakan suatu metaplasia dari permukaan dinding endometrium misalnya. Kemudian di sini kita lihat ini ada fragmen-fragmen ini seperti stroma dan ini seperti epitelial dari endometrium ya. Jadi kita kenali dulu ya, berusaha kenali dulu apa yang kita dapat, baru nanti kita lanjut ke menilai cukup atau tidak. Nah, coba saya mau tanya, siapa tahu ada yang bisa ya, di jaringan yang ini kira-kira apa sih yang tidak kita harapkan muncul? Dalam hitungan kelima, kalau ada PPDS bisa jawab, dikasih hadiah ya. 1. Lemak. Bukan PPDS. Dok. Dokter Agnes nggak boleh jawab. Udah lulus. Iya benar, ada lemak. Loh, emang kenapa kalau ada lemak? Nah, ternyata ya, di sini kita ketemu lemak. Kalau kita ketemu lemak, pikirkanlah pertama itu kontaminasi atau bukan. Yang kedua, kalau memang itu benar lemak yang terambil dari tindakan, itu
berarti uterusnya jebol. Ya, adanya perforasi dari uterus ini perlu buru-buru kita komunikasikan pada klinisi yang mengirim sediaan, ya, karena ini adalah sesuatu yang kritikal seperti itu. Oke, kemudian sebelum kita hubungi klinisi, kalau kita punya fasilitas untuk melihat riwayat klinisnya, hasil pemeriksaan radiologinya, ya semacam EHR atau HIS, kita baca dulu, ya. Setelah itu baru hubungi klinisinya, ya. Jadi hati-hati kalau ketemu lemak atau jaringan lain yang tidak diharapkan, misalnya bilangnya kuritase endometrium, tapi ketemunya tuba, ya, atau ada ketemu ovariumnya. Nah, hati-hati ya, jangan-jangan ada perforasi. Nah, kita lanjut di topik nomor 2 tentang riwayat klinik, ya. Jadi riwayat klinik ini memberikan informasi yang sangat-sangat berharga untuk kita patologis, ya. Jadi kumpulkan data, ya, sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Utama yang harus kita tahu itu umur pasien berapa, lalu alasan kenapa dia dibiopsi, kemudian status menopausalnya gimana, apakah pre-menopause, peri-menopause, dan post-menopause. Nah, kemudian jangan lupa nih HPHT, ya, hari pertama haid terakhir itu harus juga dicantumkan. Karena kenapa? Kadang-kadang klinisi mengirim dengan pengantar post-menopausal bleeding. Nah, tapi ketika dilihat HPHT mungkin itu masih di perimenopausal, ya. Jadi itu membantu kita untuk menginterpretasi lesinya nanti. Nah, berdasarkan referensi yang saya baca, ternyata, ya, sebagian besar pasien yang datang ke dokter obgyn dengan keluhan perdarahan, gitu ya, perdarahan terus abnormal, dia akan dikasih obat, ya, eksogen, hormon eksogen. Karenanya kita perlu ini, ya, dulu jangan-jangan adanya perubahan ini terkait ini pasiennya pernah dikasih obat. Nah, belum tentu pasien ini ngeh, ya, kalau dia itu dikasih obat hormonal. Dan informasi tentang pemberian obat-obat tersebut, ya, obat hormonal atau dia ternyata memakai HRT, ya, hormonal replacement therapy, atau memakai kontrasepsi, mungkin saja tidak diberikan pada kita, ya. Jadi hal-hal ini harus kita ketahui, ya, karena ini bisa mempengaruhi gambaran morfologi dari endometriumnya. Yang ketiga, kita lanjut menilai kriteria adekuasi dari spesimen biopsi endometrium. Ya. Ini ada 2 kepustakaan, ya. Jadi ada 2 artikel yang menilai kapan sih kita mau bilang cukup atau tidak, ya. Jadi secara umum kita bagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama inadequate, yang kedua adalah unaccessible atau marginal, dan yang ketiga adequate, ya. Untuk golongan adekuat ini maksudnya tidak ada jaringan endometrium sama sekali. Padahal bilangnya kuretase, tapi yang didapat cuma endoservix. Saya yakin itu cuma endoservix, misalnya gitu. Nah, kalau seperti ini nanti di kesimpulannya kita tulis tidak memadai untuk dilakukan pembuatan diagnosis histopatologi, ya. Jadi harus diulang. Nah, yang kedua adalah kelompok yang unaccessible atau marginal. Di sini endometrium tisunya ada, gitu ya, tapi mungkin cuma sedikit, nah, atau cuma dapat endometrium yang superficialnya aja. Jadi kita tidak melihat ada kelenjar-kelenjar, tapi cuma strip-strip dari epitel permukaan. Nah, kalau ini nanti kita jelaskan lagi, ya, bagaimana cara memutuskan ini cukup atau tidak. Yang ketiga, kalau kita ketemu kelompok yang cukup, nah, ini jaringannya intak, kemudian fragmen endometriumnya bisa dikenali lah. Nah, untuk kasus yang seperti ini, maka nyatakanlah diagnosisnya, ya, sesuai dengan gambaran jaringan yang ditemukan. Nah, kadangkala kita ketemu jaringan biopsi endometrium itu sedikit, gitu ya, hanya ada strip-strip endometrium. Nah, kalau ketemu di kasus seperti ini, ya, catatannya adalah hati-hati, ya. Periksa dengan pembesaran tinggi, jadi pakai pembesaran total 400 kali, kemudian cari aktivitas mitosis dan atipia. Nah, pada orang yang sudah postmenopause, ya, ini tidak normal kalau kita masih ketemu aktivitas mitosis, ya, pada
epitel permukaannya ini ya, atau epitel kelenjar ya. Kemudian yang jaringan cuma sedikit ini juga tidak normal kalau ada atipia ya. Jadi hati-hati. Kalau ketemu jaringan endometrium sedikit, naik ya, naik pakai pembesaran kuat. Nah, kalau jaringannya sedikit, padahal di endometriumnya itu katanya ada penebalan ya, maka ini adalah salah satu tanda bahwa biopsi atau kuretasenya harus diulang. Ada penelitian bagus dari Sagdari ya tahun 2016. Di sini mereka menilai tentang jaringan biopsi endometrium pada wanita postmenopause ya. Dikelompokkan menjadi 3 kelompok ya, yaitu kelompok yang jaringannya minimal, moderate, dan abundant. Ya, pada kelompok yang minimal jumlah strip endometriumnya itu cuma sampai 10. Sedangkan untuk moderate 11 sampai 30 dan pada abundant yang lebih dari 30. Nah, setiap strip ini terdiri atas 50 sampai 300 sel kelenjar kira-kira. Nah, ternyata pada jaringan yang kita nilai ini moderate dan abundant, jadi udah lebih dari 10 strip ya, maka NPV-nya ya, NPV-nya ketika dia diulang lagi kuretase atau biopsi endometriumnya, maka nyaris seluruhnya itu tidak ada yang upgrade gitu ya. Jadi misalnya kita bilang itu cuma atrofik biasa atau lesi benign, nah nyaris seluruhnya itu kalau diulang ya akan benign. Sehingga inilah yang menjadi alasan kenapa untuk pasien yang sudah postmenopause, kalau kita ketemu jaringan endometriumnya cuma sedikit, asalkan lebih dari 10 strip, itu sudah cukup, tidak perlu minta diulang. Asalkan memang dari USG ya dan klinis tidak ada keluhan yang ini mengkhawatirkan gitu ya. USG-nya misalnya bilangnya endometriumnya memang tipis, emang atrofik ya, itu berarti sudah cukup. Dari tadi saya cerita tentang strip, seperti apa sih strip? Ini ya, strip of endometrial tissue. Jadi seperti ini. Hitung nih kalau udah 10, ini 1 gitu ya, ini 2, ini udah lebih dari 10 ya. Maka ini paling tidak ini masuk ke yang kelompok moderate. Jadi sudah cukup interpretasi pada sediaan ini kalau memang pasiennya postmenopause dan endometriumnya tidak menebal secara USG. Oke, lanjut ke nomor 4 nih. Jadi gimana sih untuk mudahnya saya mau ingat-ingat bagaimana menilai ini jaringan cukup atau tidak, yang mana yang perlu dimintakan kuret ulang, yang mana yang enggak. Oke, kita lihat ya. Nah, menurut Pak Carlos ya, jadi di sini tadi kan kita kelompokkan menjadi 3 ya. Yang tadi ini yang tidak ada jaringan endometriumnya sama sekali, kita simpulkan sebagai inadequate. Ya, jadi ini kudu di-repeat ya tindakannya. Nah, kemudian kalau cuma sedikit, nah isinya cuma dapat surface yang kayak tadi, strip-strip surface atau ya stromanya juga ada sih, tapi cuma sedikit. Nah, balik kita harus lihat umurnya pasien ya, dan imagingnya bagaimana ya. Kalau umur-umurnya itu premenopause, kemudian endometriumnya menebal nih, ada masa mencurigakan, maka ini kita nyatakan sebagai suboptimal dan perlu diulang lagi tindakannya. Sedangkan kalau dia sudah postmenopause dan imagingnya aman, ya kita lihat dulu nih jumlah stripnya. Ya, bila kurang dari 10, maka kita nyatakan suboptimal dan perlu diulang. Tapi bila lebih, ya, misalnya ini 10 sampai 30, nah lihat-lihat lagi deh korelasi klinisnya lagi, ya. Apakah ini perlu dilakukan kuret selanjutnya ya pada waktu follow up. Nah, jika lebih dari 30, maka dinyatakan cukup. Nah, jika fragmennya juga intak ya, atau fragmennya intak, baik itu kelenjar maupun stromanya, bisa dinilai, maka ini kita nyatakan cukup dan kudu didiagnosis. Ya. Nah, ini yang agak-agak menarik buat saya, karena jaringan endometrium normal ternyata cukup banyak PPDS yang tidak kenal. Ya, dari yang naik sediaannya ke saya cukup banyak tuh, ada berapa kasus lah bilang ini hiperplasia endometrium padahal itu sekretory normal. Nah, kayak gitu. Jadi hati-hati ya, belajar patologi
itu berarti harus sudah tahu histologi. Ya, jangan masuk ruangan divisi sebelum kamu baca histologinya, gitu ya. Jadi untuk dokter Firman, ya contohnya, yang minggu depan masuk ke divisi 3 misalnya. Nah, ada weekend 2 hari, baca dulu normalnya seperti apa untuk organ-organ divisi 3. Ya. Oke, normal endometrium saya singkat saja. Jadi ini adalah fase proliferatif, semua orang sudah tahu ya, kecuali yang lagi lupa. Jadi ini adalah jaringan endometrium dengan kelenjar yang berbentuk tubul, ya tubulnya cantik ya, tersebar ya di antara stroma yang melimpah ya. Jadi komponen stromanya banyak gitu ya. Kemudian tidak ada atipia yang aneh-aneh ya. Nah, yang kedua, habis proliferasi kita masuk ke kalau orang yang ovulasi, ya, kadang-kadang ditanya ya, kalau ovulasi itu gimana sih? Nah, kalau ovulasi berarti itu kan baru pindah nih dari fase proliferasi ke arah sekresi, maka kelenjarnya masih bentuknya tubul, ya. Kelenjarnya masih bentuk tubul, kemudian masih ada bau-bau proliferasi ditandai dengan adanya mitosis, ya, pada kelenjar. Namun di epitelnya sudah mulai ada vakuola. Vakuolanya biasanya munculnya dari bawah dulu ya, subnuklear ya, di hari-hari awal pasca ovulasi, ya. Kemudian stromanya sudah mulai sembab di sini ya. Kalau stroma, saya balik sedikit ya, kalau stroma fase proliferasi umumnya dia akan lebih biru kelihatannya dari jauh. Kenapa? Karena si komponen stromanya ini sitoplasmanya tidak kelihatan jelas ya. Sehingga yang kelihatan hanya inti-inti ya. Inti kan terpulas dengan He menjadi warnanya biru keunguan. Seperti itu. Jadinya dari jauh kesannya biru. Nah, dengan kelenjar bulat-bulat-bulat. Nah, gampang ya. Nah, kalau ini stromanya sudah mulai ini ya agak longgar pada setelah ovulasi. Nah, kita lanjut kalau sekretori. Nah, sekretori untuk dating endometrium yang paling bisa didating itu adalah fase sekretori. Sedangkan fase proliferatif itu tidak bisa ya dilakukan dating. Nah, untuk sekretori sendiri kita bisa mendatingnya sampai menyebutkan hari ya. Tapi memang bukan hari yang benar-benar pas gitu. Misalnya hari 17, hari 18. Nah, misalnya. Tapi ada range biasanya ya. Namun berdasarkan referensi sebenarnya ya kita untuk secretory base ini cukup kalau mau sampai menyebutkan early, mid, atau late ya, itu sudah cukup. Nah, mana early, mana mid, mana late. Nah, yang early itu adalah hari ke-17 sampai 19. Yang mid dari 20 sampai 21, sedangkan yang late itu dari 22 sampai 27. Nah, pada early secretory endometrium kita akan melihat vakuolisasi ya. Dari tadi kita lihat habis ovulasi sudah ada vakuolisasinya. Nah, ini lanjut vakuolisasinya. Ya, jadi dia ini maaf ya bukan intra, ini infra. Dari infranuklear dia naik ke supranuklear. Saya ganti nanti belajar di sana. Oke, jadi vakuol itu dari bawah dulu kemudian naik ke atas ke supra nuklear vacuoles. Kemudian stromanya tidak terlalu ada perubahan. Kemudian pada fase yang mid, ya, vakuolisasi ini hilang. Ya. Kemudian si sekretnya itu mulai jatuh ke dalam lumen dari kelenjar. Ya. Jadi sudah ada sekresi di dalam kelenjarnya. Nah, kemudian kelenjarnya mulai dilatasi dan mulai bergoyang ya, berliuk ya, meliuk ya. Kemudian sudah mulai ada stromal edema. Nah, sedangkan pada late ini yang terkenalnya adalah terjadinya predesidualisasi pada stroma. Ya. Adik-adik di sini pasti ingat nih kalau desi 2 pada orang hamil kayak apa? Itu kan kayak batako ya. Jadi sitoplasma dari sel stroma endometrium menjadi lebar-lebar, warnanya pink, tersusun seperti batako. Nah, kalau predesidualisasi itu berarti belum jadi batako ya, tapi sitoplasmanya sudah mulai pink, sehingga kalau kita lihat dari jauh pakai pembesaran kecil gitu ya,
kesannya akan kelihatan, wah ini endometriumnya pink, ya, kayak gitu ya. Karena stromanya, sel stromanya mulai ada sitoplasmanya yang kelihatan. Nah, proses predesidualisasi ini dimulai di sekitar pembuluh darah ya, kemudian nanti menyebar ya. Kemudian kelenjar-kelenjarnya ini akan mulai mengalami perubahan ya. Kemudian tadinya itu kelenjarnya itu lekuknya itu sangat dalam ya. Kemudian nanti dilanjutkan nih kalau dia mau masuk ke fase mens, maka nanti akan mulai ada breakdown ya, ada breakdown dan mulai ada PMN-nya. Nah, ini adalah early secretory endometrium ya. Jadi lihat, ini kelenjarnya tidak bulat banget ya, tidak bulat banget seperti endometrium proliferasi ya. Tapi mulai agak manjang, ini mulai berliku dengan adanya vakuol ya. Vakuolnya dari sub ya, dari subnuklear, kemudian nanti hari berganti dia akan ke supranuklear ya. Ini adalah komponen stromalnya. Lanjut ya, pada mid secretory gambarnya kayak gini ya, jadi berliku-liku lagi ya. Kemudian ini stromanya mulai edematus. Oke. Kemudian si vakuolnya mulai hilang ya, kita lihat ya. Digantikan oleh mulai adanya sekresi seperti ini di dalam kelenjar nih sekresinya. Nah, ini yang late ya, kita lihat ya. Ini arteri spiralis, jadi mulanya di dekat-dekat sini ya, dekat-dekat dengan pembuluh darah ini, si proses predesidualisasi, kemudian dia menyebar ke area yang lebih jauh. Nah, bentukan kelenjarnya ini lebih turtos ya, jadi lebih heboh goyangannya kayak gini ya. Terus sitoplasmanya ya bening-bening, tapi itu bukan vakuol ya, bukan bentuk vakuol ya, bisa dibedakan nanti dengan mikroskop. Nah, tadi normal ya. Kemudian ini juga hal yang sering kita temukan ya. Sebenarnya gambarnya sekresi sih dok, tapi klinisnya maunya polipoid. Apa emang ini ya kali secara klinis itu ada tonjolan kali ya gitu ya. Nah, ada istilah ya kalau dari Canadian ini Association dari polypoid secretory endometrium ya. Nah, pada polypoid secretory endometrium ini ya kita lihat jaringannya itu seperti fase sekretorik endometrium, tapi memang ada bagian yang bentuknya polipoid gitu misalnya ya. Didukung lagi dengan klinis ya, pengantarnya polip, berarti dia ngelihat ya secara histeroskopi itu ada benjolan si polip gitu ya. Nah, ini memang mirip polip. Sebenarnya ini bukan polip, jadi kita bilang ya udah untuk menghormati klinisi ya kalau menurut Pak Carlos ini untuk menghormati klinisi, oke kita bilang ini polypoid secretory endometrium, tapi sebenarnya itu bukan polip loh gitu bisik-bisiknya ya. Nanti yang harusnya dibilang polip itu polip yang ideal gitu, seperti apa sih? Ya nanti kita lihat ya. Nah, kemudian ada istilah lain lagi tentang secretory endometrium yaitu irregular secretory endometrium. Nah, kalau selama ini kita taunya irregular proliferative endometrium gitu. Nah, ternyata di secretory ada juga istilah irregular secretory endometrium. Nah, ini adalah perubahan sekretorik yang sebenarnya nggak cocok-cocok amat dengan fase-fase endometrium normal gitu. Misalnya contohnya kelenjar endometriumnya itu seperti irregular proliferation, tapi stromanya seperti sekretorik ya, campur-campur gitu ya, asynchronous pattern. Nanti kita lihat nih contohnya nih, kayak gini ya. Nah di bagian yang kanan ya, di bagian kanan ini kita lihat kelenjar endometriumnya ini bercabang-cabang ya, ini cabangnya sampai ini ya bentuknya 3, kemudian ini bercabang lagi. Nah ini bentukan-bentukan yang irregular ini ya. Jika kita tidak melihat bagian yang sebelah kiri, maka ini akan masuk ke dalam kelompokan lesi irregular proliferative endometrium ya, atau disorder proliferative endometrium. Tapi karena ini kelihatan nih sebelah kirinya itu ada lesi sekretorik ya, maka ini masuknya ke yang tadi saya sebutkan irregular secretory endometrium. Ya. Nah, ini diperbesar, ini tadi epitelnya sebenarnya udah seperti disorder yang proliferatif, tapi oh ini tapi di sebelah kanan nih yang
kanan saya, ini ternyata ada sekretorinya. Jadi kalau campur-campur kayak gini, ya kita masukkannya di kelompok, ya. Nah, ini juga contoh asynchronous pattern. Kalau yang ini karena oral kontraseptif. Ini kalau kita lihat kesan dari jauh kan stromanya edematos gitu ya, seperti ya mau stromanya fase sekresi kali ya. Tapi kok kelenjarnya bulat-bulat. Nah, sekresi kan biasanya tidak bulat ya. Ini yang bulat ini biasanya fase proliferasi. Nah, yang kayak gini ini contoh juga dari irregular secretory endometrium ya. Kita bisa buat itu di bagian diagnosisnya. Selanjutnya kita menilai tentang artefak ya. Hati-hati di endometrium itu suka ada artefak. Ya, misal pseudopapillary arsitektur, misalnya pada orang yang postmenopause ya, strip dari endometriumnya itu bisa seperti membentuk ini ya, papil padahal bukan papil sesungguhnya, dia hanya bergoyang-goyang seperti ini ya. Tadi ingat ya, kalau pada postmenopause ketemu strip cuma sedikit, pakai high power, cari ada tidaknya mitosis ya. Adanya mitosis itu tidak normal pada postmenopause ya. Dan kemudian cari RTP ya. Nah, kemudian ada istilah telescoping glands ya. Jadi ada kelenjar di dalam kelenjar. Nah, ini juga artefak ya. Kemudian ada glandular molding. Nah, kalau ini jaringan dipotong, ini cuma segini aja nih yang saya kotakin. Mungkin kita berpikir ini jangan-jangan hiperplasia atau jangan-jangan ini karsinoma. Nah, lihat dulu background di sekelilingnya bagaimana gitu. Oh, kalau ini sebenarnya ini jaringannya robek ya. Ini ada robekan, Jadi waspada ya, jangan-jangan ini glandular molding yang adalah artefak. Jadi lihat area lain dulu untuk menyatakan ini suatu lesi tertentu cocok apa enggak ya. Kita lanjut tentang endometritis. Jadi di endometrium itu bisa ada yang namanya endometritis akut dan ada yang kronik ya. Umumnya endometritis ini bisa menjadi penyebab ya terjadinya keluhan AUB gitu ya. Jadi kita kudu aware juga ya pada diagnosis ini. Nah, untuk akut endometritis biasanya terjadi ini berkaitan dengan proses obstetrik. Misalnya dia habis abortus ya, atau habis melahirkan, atau habis ada instrumentasi medis ya kayak gitu. Atau ada sisa plasenta yang belum terangkat ya, jadi ada retensi plasenta. Nah, cirinya gimana klinisnya? Ini ada keluhan demam tinggi dan ada vaginal discharge yang purulen ya, jadi nanah gitu ya. Nah, untuk bilang akut endometritis, kita harus lihat sebukan keras dari neutrofil ya pada stroma dan pada kelenjar ya sampai membentuk mikroabses kayak gini ya. Tapi kalau cuma ketemu PMN sebiji, 2 biji, 3 biji itu tidak bisa kita nyatakan sebagai akut endometritis. Oke. Kemudian kronik, sama kronik juga nggak boleh cuma 1 biji sel radang kronik dibilang itu sebagai kronik endometritis ya, nggak boleh. Nah kemudian sel radang kroniknya yang mana ya? Sel plasma ya. Jadi kalau ada limfosit ya, kalau ada histiosit itu bukan kriteria diagnosis untuk bilang endometritis kronik ya. Jadi harus ada sel plasmanya. Nah, sel plasmanya ini bisa ada di stroma atau bisa injek-injek kelenjarnya ya. Nah, pada endometritis kronik bisa juga ditemukan sedikit-sedikit neutrofil ya. Tapi kalau kita lihat yang prominent adalah sel plasma, itu berarti diagnosisnya adalah endometritis kronik. Tapi di sini ada catatan, kita nggak usah terlalu rajin, terlalu kepo, terus setiap sediaan endometrium dicariin sel plasmanya. Sebiji kayak ketemu supaya ada diagnosisnya gitu ya. Tidak seperti itu ya caranya. Jadi lihat dulu clue-nya. Biasanya pada kasus kronik endometritis, stromanya akan edema ya. Kemudian adanya perubahan stromanya menjadi spindle. Nah, kalau ada spindle-spindle gini pakai pembesaran kecil, kayaknya spindle-spindle nih aneh nih. Coba nih. Oh, mungkin ada kronik endometritis ya seperti itu ya. Nah, kemudian kelenjarnya sendiri sering memperlihatkan metaplasia, misalnya menjadi ini ciliated kayak gitu. Ya. Jadi
cari clue-nya dulu ya, apakah ini bisa masuk ke chronic endometritis, baru lihat sel plasmanya ya. Nah, aduh saya males deh ngelihat chronic endometritis, cari sel plasmanya capek, saya mau pulas aja pakai IHK, bantuin deh gitu. Nah, ternyata pulasan IHK untuk kasus chronic endometritis tidak direkomendasikan. Karena seperti contoh ya CD38, ini dia akan cemong tuh pada sel plasma, kemudian pada sel stroma, lalu pada sel epitel ya. Jadi nggak guna gitu ya dipulas-pulas seperti ini. Lebih enak lihatnya tadi pakai sediaan HE-nya. Jadi jangan melakukan pulasan ini secara rutin. Nah, kemudian ada clue tambahan. Sel plasma kalau di serviks itu normal. Nah, sedangkan di endometrium tidak normal. Selanjutnya tentang endometrial breakdown ya. Breakdown itu apa ya? Nanti kita lihat ya, ada kerumpelan lah jaringan endometrium menjadi menggerumpel. Nah, ini dibedakan menjadi dua, yaitu fisiologik dan non-fisiologik. Fisiologik itu apa? Fisiologik itu artinya stromal breakdown yang terjadi pada orang yang lagi haid ya, pada menstrual ya. Nah, sedangkan yang non fisiologik ini berarti ada gangguan ya, gangguan lain. Ini biasanya sih merupakan tanda bahwa ada ketidakseimbangan hormonal di dalam tubuh pasien ya. Nah, kemudian tanda umum gimana sih ngenali adanya breakdown gitu ya. Nah, kita lihat jaringan endometrium ini membentuk kerumpelan-kerumpelan kayak gini ya. Ini gerumpel, gerumpel, gerumpel. Nah, di gerumpelan ini mungkin cuma stroma saja atau ada ikutan kelenjarnya ya, kayak gitu ya. Nah, jadi gimana caranya membedakan ini stromal breakdown-nya normal ya, fisiologik atau kelainan ya. Jadi pada normal menstrual phase endometrium itu tadi kita ingat ya, menstrual itu adalah kelanjutan dari sekretorik. Nah, sekretorik itu ditandai dengan kelenjar-kelenjar yang tadi itu ya turtos ya, berkuluk dalam, kemudian bening-bening di sitoplasmanya. Jadi masih ada sisa dari sekresi itu biasanya pada yang orang lagi haid ya. Sedangkan pada yang non fisiologik tidak ada sisa gambaran endometrium sekresinya tadi ya. Kemudian tanda lain katanya yang oke untuk dipegang adalah adanya ini fibrin trombi. Nah, pada orang mens biasa tidak ada nih fibrin trombi ya, tapi pada yang non fisiologik ya, ada kelainan hormonal ya misalnya, itu akan ada fibrin trombi. Kayak apa ya? Nah, ini yang dibuletin ini adalah cannonball ya. Jadi ini adalah tanda dari adanya breakdown ya dari endometriumnya. Ini lihat nih di luarnya banyak darah nih. Orang-orang menstrual tuh seringnya memang banyak darah, tapi memang agak sulit ya membedakannya karena proses tindakan pengambilan jaringan endometrium itu sendiri seringkali menghasilkan jaringan yang berdarah-darah ya. Nah, tadi cara nyarinya gimana? Cari dulu itu sisa yang sekretorik ada apa enggak ya. Nah, kemudian Nah, ini tadi fisiologik ya, ini fisiologik menstrual breakdown. Kemudian, nah ini yang disebut dengan fibrin trombi ya. Jadi ada fibrin trombi seperti ini fibrin trombi. Nah, hati-hati, ini kemungkinan ini non fisiologik. Nah, terus habis ini kita bingung kan, aduh capek banget punya sediaan endometrium kayak begini aja harus nilai ini acak-acakan apa sih, gerumpel-gerumpelan gitu. Jadi aku mau bilang ini fisiologik apa enggak ya, bingung. Nah, kalau ini membentuk papillary syncytial metaplasia nih. Ini lihat nih ada fibrin trombi. Nah, yang tadi untuk yang papillary syncytial metaplasia, kadang kalau florid banget ya, bentuk papil-papil gitu, kita takut jangan-jangan dia serus ya. Jadi kita harus lihat secara umum dalam satu sediaan bagaimana, apakah curiga benar ya ke arah serus proliferation ya atau tidak. Kemudian nanti bisa dibantu dengan panel IHK ya. Biasanya
pada yang memang serous proliferation ya, entah itu serous CA atau yang masih intraepitelial ya, P53-nya akan abnormal ya. Kemudian ini ada plusan lain yang untuk membantu P16. Nah, udah pusing-pusing, katanya sih kita kagak usah lah berkeringat-keringat amat gitu ya. Kalau misalnya bingung untuk stromal breakdown, di bagian kesimpulan tulis aja gini, benign endometrium with diffuse stromal breakdown. Nah, kalau kita memang curiga itu non fisiologi, boleh dikasih komen ya, catatan. Kemungkinan suatu proses non fisiologi atau di bawah pengaruh itu ya ketidakseimbangan hormonal, mohon korelasi klinis ya. Kemudian boleh kita mengajukan ini ya pengulangan sampling ya pada kegiatan follow up selanjutnya, boleh seperti itu. Lanjut tentang endometrial polip. Jadi pada endometrial polip ya, endometrial polip ini adalah sebab yang sering banget ya menyebabkan keluhan AUB ya. Jadi pasien dengan abnormal uterine bleeding ya, baik itu pada pre-menopause maupun post-menopause. Polip ya yang ideal yang kayak gini ya. Jadi memang bentuknya polipoid ya, ini sisa tangkai ya. Ini bentuknya polipoid ya dengan stromanya. Nah, jadi ada clue ya. Ada clue-nya, biasanya ada campuran antara fragmen yang normal itu maksudnya di luar dari struktur polip ini ada jaringan endometrium yang fase proliferasi atau sekresi, kemudian ada fragmen polip. Nah, jadi kan beda mukanya. Nah, polipnya itu sendiri kita menandainya kalau ini ya, biasanya stromanya fibros. Ya, jadi bukan stroma yang selular seperti proliferasi maupun sekresi ya, tapi polip yang sesungguhnya adalah ini yang fibros. Kemudian dia akan punya koleksi pembuluh darah berdinding tebal ya. Ini tidak saya perbesar fotonya ya. Di bagian tengah-tengahnya tangkai itu biasanya banyak pembuluh darah berdinding tebal ya. Kemudian kelenjar-kelenjarnya ini bentuknya macam-macam gitu ya, sebagian bisa melebar. Nah, di polip endometrium bisa terjadi hal-hal yang membuat kita takut, misalnya adanya Hoepnel metaplasia ya pada nekrotik polip ya. Karena itu kita bisa perhatikan ya, harus perhatikan baik-baik. Apakah kita benar-benar curiga ini suatu, kalau kita bilang Hoepnel kan kita pikirnya kalau nggak serous clear cell gitu ya. Perhatikan baik-baik apakah kita patut curiga ini suatu perubahan yang ke arah serous atau clear cell. Kemudian bisa dibantu dengan P53-nya di sini wild type ya. Ingat ya, di polip endometrium itu ya memang umum tuh kelenjar-kelenjarnya akan jadi proliferatif, jadi agak banyak ya. Jadi kita tidak usah bilang kita jangan curiga ini hiperplasia endometrium ya pada polip, kecuali kelenjarnya itu sangat-sangat banyak. Itu ya tandanya. Kemudian selain hiperplasia, karsinoma juga bisa terjadi di endometrium. Nah, ini yang tadi Hoepnel metaplasia ya, seringnya terjadi pada kasus yang ada puntiran. Nah, pada puntiran umumnya kita bisa lihat bahwa di jaringannya sendiri ya, jaringan endometriumnya ini banyak area perdarahan gitu ya, kemudian eritrosit yang sudah mulai tidak hidup ya, mulai lisis. Nah, jadi cari tanda-tanda lain. Kemudian bisa ada neutrofil ya, agak banyak. Nah, seperti itu. Nah, terus sel-sel radang bisa ada di polip. Jadi jangan langsung bilang itu ada endometritisnya. Lanjut ya, ini juga masalah yang sering kita temukan. Ini sebenarnya ada apa sih? Pakai hormon apa kagak sih nih gitu ya. Nah, tadi sekilas sudah saya jelaskan. Jadi kalau ada hormon eksogen ya, maka gambarannya itu akan tidak match antara kelenjar dan stroma ya. Yang paling sering dipakai hormonnya itu adalah progesteron. Jadi nanti si bagian stromanya akan seperti sekresi biasanya gitu. Tapi kelenjarnya tidak terikut ke arah sekresi ya. Malah seperti proliferatif yang tidak ada mitosisnya bahkan gitu ya. Jadi inaktif ya. Nah, ini tanda kalau dia terapi progestin, jadi katanya
rasio kelenjar dengan stroma itu akan turun. Nah, artinya kelenjarnya tambah sedikit lah gitu dibanding fase-fase normalnya di endometrium. Nah, kemudian sitologik atipianya ikut turun, mitosisnya juga turun, kemudian bisa ada epitelial metaplasia atau perubahan dari sitoplasma. Nah, terus ini ya yang mudah dikenali desidualisasi atau pseudodesidualisasi. Nah, jadi progestin treatment itu bisa di obatnya oral atau dia pakai IUD yang ada progesteronnya seperti itu ya, contohnya Mirena ya. Jadi kalau pada kasus seperti ini atau pada ini ya orang yang memang diterapi, diterapi untuk hiperplasia atau ada adenocarcinoma endometrioid yang low grade misalnya, memang dikasih progestin. Nah, gitu. Jadi ini riwayat-riwayat klinik ini harus kita kumpulkan supaya kita bisa oh gambaran yang saya dapat kok aneh nggak kayak endometrium biasa. Nah, itu jadi bisa kita terjemahkan. Nah, ini ya tadi exogenous hormonal terapi efek. Jadi dia nggak cocok ya antara kelenjar dengan stroma. Kita lihat nih, ini yang bagian stromanya dia sudah ini ya mulai kelihatan sedikit pink lah, sedikit berbadan gitu sitoplasmanya. Sedangkan kelenjarnya masih bulat-bulat kayak gini ya. Ini ya kelenjarnya masih bulat-bulat. Padahal si stromanya udah mulai ada pink-pinknya. Ya, jadi ini nggak cocok. Ini salah satu inactive gland, artinya kelenjarnya itu tidak ada mitosisnya ya, dan dia jumlahnya sedikit. Nah, kemudian bisa juga kelenjarnya bukan tubul-tubul ya, tapi seperti irregular proliferation ya. Jadi dia melekuk-melekuk ya, bercabang irregular gitu ya. Namun stromanya itu adalah stroma-stroma yang sudah ada sitoplasmanya gitu ya. Jadi kesannya nggak cocok. Ini kelenjarnya kayak endometrium yang irregular proliferation, tapi stromanya seperti sekretory. Nah, kayak gini ini biasanya karena ini ya modulator reseptor progesteron. Sekarang jam berapa ya? Bu Amal jam berapa Bu Amal? 12.47 dok. Oh ya. Masih ada waktu 15 menit lagi. Oke, 15 menit ya. Saya menyampaikan secukupnya waktu aja ya. Kita lanjut ke endometrial metaplasia. Ini ternyata masalah yang nyebelin ya buat kita. Ini metaplasia, beneran metaplasia doang atau ganas. Nah, ada 4 yang ingin saya bahas: squamous, mucinous, eosinophilic, dan papillary. Nah, ini dibedakan nih, squamous nanti ceritanya sendiri gitu ya. Untuk mucinous, eosinophilic, dan papillary ya, kita lihat ini deh arsitektur ya. Selagi dia simple ya, ini biasanya lesinya benign ya. Tapi kalau dia kompleks, nah ini hati-hati ya. Jangan-jangan ini terkait dengan lesi hiperplasia atau keganasan pada endometrium yang mungkin belum terangkat gitu ya. Nah, squamous ini metaplasia squamosa bisa terjadi di epitel permukaan ya. Biasanya itu pada kasus endometritis akut ya, lama ya, tidak tertangani, maka akan terjadi metaplasia squamosa, di situ luas banget ya. Atau bisa juga dalam bentuk morul. Morul itu berarti ini ada konde-konde ya, ini konde-konde di sini ya. Jadi ini kita lihat nih ada kelenjar-kelenjar ya, kelenjar endometrium. Kemudian ada sesuatu yang seperti solid ya, tapi kalau kita lihat kok kayak selnya biasa aja sih sebenarnya ya, nggak galak gitu. Kemudian kadang ada kesan swirling gitu ya, jadi dia ikut zret gitu ya, intinya hadap sana hadap sini kayak gitu ya. Nah, ini kondenya itu bisa di dalam lumen kelenjar ya, atau kadang kita lihat agak ke arah sono, ke arah pinggiran dari kelenjar. Bisa juga ini sebenarnya suatu kelenjar yang sudah tertutup full oleh squamous morule. Nah, sebenarnya penting nggak sih kita kalau melihat buletan squamous ini kita laporkan? Nah, ingat ya, squamous itu bisa aja epitel squamosa dari ectocervix ya. Untuk ectocervix tentu saja dia akan bentuknya lurus-lurus, epitel lurus gitu ya, kayak epitel ectocervix tapi kejambak gitu ya, kepotong, tepas di situ. Tapi kalau squamous morule dia bentuknya buletan-buletan gini ya, konde-konde. Nah, squamous morule itu bisa saja kita lihat itu isolated, jadi dia nggak nyangkut kemana-mana nih kayak gini.
Nah, ternyata semua squamous moral itu layak kita beri catatan ya di bagian kesimpulan kita bahwa kita menemukan squamous moral nih ya. Karena apa? Karena ada risiko ya, ada risiko untuk ditemukannya endometrial neoplasia ya pada sekitar 11% kasus. Nah, kalau kita ketemunya isolated gini ya, ini ada risikonya itu sekitar 5% lah ya untuk ketemu endometrial neoplasia pada follow up selanjutnya ya. Kemudian kalau squamous morulnya itu nempel ya pada lesi yang bentuknya adalah glandular crowding ya, jadi ada kelenjar endometrium ramai banget kayak hiperplasia, terus ditambahin konde gitu, ditambahin konde squamous ya. Atau mungkin itu hiperplasianya yang non atipik ya, atau yang bentuknya udah atipik ya, hiperplasia atipik atau EIN plus konde. Nah, itu hati-hati, itu risiko untuk ketemu lesi neoplasia ya, yang tipenya endometrioid biasanya ini adalah 15-20%. Jadi hal yang bijaksana untuk kita menyarankan pada klinisi melakukan repeated sampling ya. Jadi tolong ulangi biopsi kembali sekitar 3-6 bulan ya. Nah, ini yang isolated ya, yang tadi yang nempel ya, yang associated with glandular. Metaplasia yang kedua adalah metaplasia squamous ya. Ini sering karena hormon eksogen ya. Biasanya sih metaplasia ini bentuk intinya manis-manis gitu ya. Nah, ternyata ada ahli yang sudah meneliti ini udah lama di tahun 99, zaman kita masih muda ya. Jadi ini ada dibagi nih oleh Michi et al. Mucinous metaplasia ini digolongkan menjadi tipe A, tipe B, dan tipe C berdasarkan keriuhan dari struktur ininya metaplasianya. Kalau dia cuma single layer ya, maka ini disebutnya type A ya, jadi tipe A gitu ya. Jadi ini single layernya bisa di epitel permukaan uterus atau sampai ke kelenjar. Kemudian untuk type B ini sudah mulai ada pembentukan papile atau mikropapile. Ingat ya, kalau struktur dibilang papiler itu berarti ada stromanya. Ya, kelihatan masuk stromanya untuk di percabangan. Sedangkan istilah mikropapile itu berarti ada tonjolan-tonjolan yang nggak jelas stromanya. Ya. Kemudian untuk type C adalah kalau kita lihat adanya cytologic atypia yang jelas atau arsitekturnya heboh banget ya, papilernya florid gitu heboh ya, atau filiform, cribiform atau microacinar ya. Ini hati-hati ya. Kenapa? Karena ternyata ketika dia di follow up, dikuret kembali ya, ini yang tipenya B dan tipenya C ya, ini risiko untuk ketemu adenosea ya, endometrial ya, ini adalah sebesar 64% dan 100% ya, jadi hati-hati. Sedangkan untuk kelompok yang mucinous metaplasinya hanya ringan-ringan saja, itu 0 ya, tidak ada yang kemudian ketemu endometrial CA gitu. Nah, ini yang tipe A ya. Tipe A ini jadi cuma simpel aja sini. Cuma sefokus, kemudian ada mucinous metaplasia, mirip sama endocervix jadinya ya. Tapi kita lihat ini kan di endometrium dong, kanan kirinya jaringan endometrium nih guys gitu ya. Jadi ini adalah mucinous metaplasia. Nah, kemudian untuk yang tipe B seperti ini ya. Jadi mulai ada pembentukan ini ya yang lebih taftingnya agak heboh ya. Tapi tidak seheboh nanti yang tipe C. Ya, di sini saya tidak ketemu gambarnya untuk yang tipe C. Nah, kemudian lanjut ke eosinophilic metaplasia. Ini juga karena obat, sama seperti mucinous metaplasia, kita lihatnya itu dari tingkat kehebohan. Ya. Kalau dia tidak heboh strukturnya, biasanya aman. Tapi kalau heboh, ini contohnya ya, udah mulai rame kan ya, strukturnya rame, kemudian kesan sitoplasmanya dari jauh itu pink gitu ya. Ini berarti eosinophilic metaplasia. Katanya sih mirip sama Gürtel ya. Kayak gini nih kayak gitu. Nah, kalau dia rame, ya mungkin ini suatu proses hiperplasia. Jadi lesi hiperplasia disertai metaplasia eosinophilic. Nah, tentang ada tidaknya atipia, kita naik ke lihat inti selnya. Kemudian ada yang namanya papillary metaplasia. Nah, jadi ini
kita lihat di surface-nya, di permukaan dari endometrium sama di kelenjar ya. Biasanya kalau cuma di surface ya, ini adalah suatu proses yang reparatif ya. Sedangkan kalau intraglandular ya, ini lihat-lihat dulu nih peneliti ini membagi menjadi 2 kelompok, yaitu grup 1 dan grup 2 ya. Jadi dilihat di intraglandularnya ini papillary metaplasianya itu cuma localized dan simple aja, atau dia diffuse dan ribet gitu gambar papilla-papillanya ya. Untuk yang tipe 1 yang dia hanya ini ya, hanya ringan saja, localized dan simple papilla, ini low risk ya malignansinya. Sedangkan untuk yang tipe 2 ya, ternyata dia lebih tinggi ya untuk terjadinya kita akan ketemu keganasan di follow up selanjutnya. Ya. Ini ya, jadi katanya yang tipe 2 itu lebih berasosiasi pada ketemunya hiperplasia endometrium ya, baik non atipik maupun atipik dan karsinoma ya. Sehingga kalau kita ketemu lesi-lesi papillary metaplasia, kadang kita bingung ya mau dimasukin di grup 1 atau grup 2 ya. Ini sebenarnya simple aja atau enggak simple ya, enggak sesimpel itu. Nah, kita anjurkan ya pada klinisnya bahwa kita ketemu lesi papillary metaplasia ya. Mohon dievaluasi apakah lesi yang mencurigakan ini sudah terangkat seluruhnya. Ini yang saya bilang tadi di surface saja ya. Jadi ada micropapillary tufting seperti ini. Jadi kalau dilihat takut juga ya, kayak gini tufting ya. Tapi selagi strukturnya itu ringan ya, seperti ini selapis, kemudian tidak terlalu luas area permukaan jaringan endometrium atau permukaan polip yang menunjukkan perubahan seperti ini, biasanya ini reparatif proses. Masih ada waktu 3 menit. Kita lanjut ke disorder proliferatif endometrium. Jadi ini adalah gini aja, kita kalau mau diagnosis hiperplasia endometrium tapi kagak nyampe ya, nggak nyampe, maka ini alternatif menjawabnya, yaitu disorder proliferatif endometrium. Ya, ini karena efek estrogen ya. Nah, biasanya tuh lebih sering ditemukan pada usia perimenopause, sedangkan istilah hiperplasia akan lebih sering kita temukan pada post menopause atau yang malah yang muda gitu, muda sekalian atau tua sekalian gitu istilahnya. Nah, bedanya apa dengan yang hiperplasia endometrium? Di sini kita lihat ya, ada sih kelenjar yang melebar ya, tapi cuma sedikit gitu ya. Ada nih, terus kelenjarnya ada yang melebar atau ada yang tadi ya gambarnya ada yang berkeluk kayak gitu. Nah, namun ini tidak ada kesan glandular crowding ya. Jadi cuma ada bentukan kelenjarnya berubah ya. Ini berdilatasi karena epitelnya kan proliferatif, tadinya kan kecil gini ya. Karena dia proliferatif ya, ada estrogen dari luar yang memicu dia untuk tumbuh ya, berlebihan, maka epitelnya akan banyak. Kalau udah jadi banyak, kemudian dia akan jadi lebar gitu ya. Kayak kita, kalau lambung kita makannya banyak, maka kita akan gendut ya, gitu kira-kira. Nah, kayak gini ya. Jadi dia akan terjadi pelebaran kistik dari kelenjar-kelenjar endometrium. Namun selama tidak ada glandular crowding, maka tidak bisa didiagnosis sebagai endometrial hyperplasia. Nah, lanjut ya. Ini tadi ya udah mulai ada yang irregular sih bentuknya. Nah, tapi ini tidak cukup untuk dibilang hiperplasia. Terus kapan saya mau bilang hiperplasia? Kata CAP. Nah, ACP konsensusnya adalah kalau ditemukan glandular crowding ya dengan adanya peningkatan kelenjar dibandingkan stroma yang lebih dari 1:1. Itu artinya kalau ini endometrium yang bentuknya kotak gitu ya, area yang diduduki oleh kelenjar endometrium itu lebih luas dari sisa area stroma. Nah, itu namanya endometrial hyperplasia. Nah, nanti untuk membedakan apakah ini atipia, ada atipia atau tidak ya, maka lihatnya inti selnya. Nah, saya singkat saja untuk ini ya. Saya kira ini terakhir yang akan saya sampaikan, gimana kita membedakan ini hiperplasia tanpa atipia dengan hiperplasia atipikal endometrium ya /AIN. Jadi caranya katanya gampang, katanya ya. Jadi ya patokannya ada 2. Pertama,
lihat arsitektur, yang kedua lihat sitologinya. Nah, arsitekturnya gimana? Kalau hiperplasia tanpa atipia, itu biasanya kenanya seluruh jaringan yang kita terima itu, misalnya 1 slide atau 2 slide, gambarannya sama. Ya. Jadi ada kelenjarnya, ada yang melebar kistik, ada yang bercabang, ada yang bikin kuping, bikin anak gitu ya, kayak gitu. Itu di seluruh area endometrium yang kita amati. Sedangkan pada lesi atypical hyperplasia dan EIN, lesinya ini geografik. Jadi kita lihat ada bagian yang aneh gitu ya, yang atipik baik secara struktur maupun secara inti. Yang itu beda guys dari jaringan luarnya gitu ya. Dari ini ada endometrium normal. Biasa aja, tapi ini ada kelompokan. Nah, jadi dia geografik. Nah, kemudian secara sitologi untuk yang hiperplasia tanpa atipia, maka dia uniform semuanya, ya. Kelenjarnya biasanya dilapisi epitel yang kolumnar, ya, bisa selapis atau pseudostratified dengan intinya kayak rokok, ya, cigar shape. Ya. Kemudian letaknya perpendikular, ya. Itu di seluruh area endometrium yang kita periksa. Nah, sedangkan pada yang EAH atau EIN ini ada selular atipia. Ya biasanya ditandai dengan apa? Polaritas udah berubah ya, udah nggak rapih lagi dia berdirinya, dan intinya dia lebih rounding, jadi dia lebih membulat dengan inti yang jadi vesikular, jadi warnanya jadi lebih celing-celing gitu ya. Kemudian bisa ada anak intinya. Kemudian bisa juga disertai dengan perubahan sitoplasma yang tadi udah kita sebutkan ya, bisa banyak metaplasia. Nah, ini gambarnya. Kalau pada non-atipik, ingat ya ini ada kesan glandular crowding ya, lebih dari 1:1 ya. Kemudian bentuknya juga heboh ya, tidak seperti endometrium proliferasi normal. Kemudian dia berdiri-berdiri masih nih ya. Kita lihat cigar shape berdiri terhadap perpendikular terhadap membran basal. Ini membran basal, ini inti selnya berdiri-berdiri. Nah, ini adalah hiperplasia tanpa atipia. Sedangkan jika dengan atipia, kita lihat ada dua yang berbeda nih ya. Ini ada tuan rumah dan ada tamu. Nah, kita lihat nih area sini sepertinya beda nih sama yang sebelah kiri. Nah, ini ya. Jadi kesannya itu distinct gitu ya, dia dari jaringan yang ada di sekitarnya atau dari kelenjar, sisa kelenjar endometrium yang terjebak di antara struktur yang atipik. Nih kalau dilihat sel-selnya seperti ini ya, jadi mulai bentuknya bulat, ada anak inti, ya vesikular. Sitoplasmanya biasanya berubah ya, jadi dia sitoplasmanya lebih lebar dan lebih pink kesannya seperti itu. Nah, jangan lupa endometrial atypical hyperplasia atau EIN juga bisa disertai metaplasia ya, tadinya saya cerita. Bisa salah satu contoh metaplasianya tipe sekretorik kayak gini ya. Jadi aku bening-bening kayak sekretoriknya endometrium, tapi kalau dilihat inti selnya, ini inti sel nggak bener ya. Ini orang nggak bener ini. Duduknya dia nggak rapih ya, tidak perpendikular, dan inti-inti selnya itu sudah vesikular. Oke. Jadi zaman dulu tuh di WHO memang ditulis itu areanya tuh nggak boleh cuma sedikit gitu, harus ada batasan. Tapi memang tidak ditulis secara resmi ya untuk di WHO 2020. Untuk kepustakaan yang lama dibilang areanya gini ya. Jadi maksimum linear dimension, jadi area terpanjang itu ya, kalau kita tarik 1 dimensi itu kudu lebih dari 1 mili gitu ya. Dari saya cukup dulu, Dr. Dian. Sudah jam 2, apakah mau ada sesi tanya jawab atau kita langsung ke tempat melanjutkan aktivitas? Saya rasa mungkin kita kasih kesempatan dulu untuk bertanya barangkali ya. Terima kasih Dr. Tantri atas sharing ilmunya hari ini. Kepada adik-adik serta didik dipersilakan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand. Udah cukup mengerti semua ini atau masih justru bingung? Belum. Nanti saya tinggal diuji aja berarti ini Dr. Dian. Izin dok. Ya. Dr. Firman, silakan. Selamat sore Dr. Dian, Dr. Tantri. Izin Firman mau bertanya dok, selain sediaan yang biopsi dan reseksi, kita juga sering menjumpai sediaan lead LEEP dari endometrium. Itu grossingnya bagaimana ya dok? Terima kasih dok.
Ya, oke, terima kasih Dr. Firman. Untuk lip itu dari serviks, ya, bukan dari endometrium. Untuk endometrium biasanya sediaannya kalau nggak kuret, dia biopsi, biopsinya bisa kecil, ya, bisa juga agak banyak. Gitu ya, bisa juga nanti dia reseksi sedikit dari endometrium sampai sedikit via metrium, ya. Oh, ada pertanyaan dari Dr. Lisna ya. Oke. Jadi bagaimana untuk adekuasi ya, bagaimana kita menerapkan dalam kasus sehari-hari. Oke. Saya izin tadi memperlihatkan ini ya dok ya, algoritmanya. Belum di-share. Oh iya, dari ininya dulu ya, dari kita nyontek dulu lah dari asosiasi ya. Jadi terima kasih Dr. Lisna untuk pertanyaannya. Jadi untuk cukup tidaknya spesimen ya yang kita terima itu nanti bisa masuk ke bagian diagnosis ya. Karena tidak semua spesimen endometrium ya yang kita terima itu cukup untuk didiagnosis. Jadi bisa aja kita tulis di bagian kesimpulan non diagnostic sampel. Ini kalau tidak ada sampelnya sama sekali ya. Kemudian kalau yang cuma sedikit ya, fragmennya cuma sedikit gitu. Misalnya kurang dari 10 strip endometrium pada yang postmenopause ya. Kita bilang ini sebelum mungkin kalau cuma sedikit itu biasanya kita tidak bisa menulis diagnosis yang jauh-jauh ya. Jadi diagnosisnya itu adalah diagnosis kecukupan. Jadi seperti ini. Cuma ada ditemukan sedikit fragmen endometrium ya, inaktif gitu ya. Tanpa kelainan bermakna misalnya seperti itu ya. Kemudian untuk ininya algoritmanya nanti untuk memudahkan kita pakainya yang ini. Jadi untuk kecukupan tadi karena kita mungkin akan terpaksa untuk menulis di kesimpulan kita bilang ini ya tidak bisa diinterpretasi gitu misalnya. Nah, maka ini patokannya. Jadi benar-benar tidak ada atau benar-benar ada dan bisa diinterpretasi. Nah, kalau sudah ada dan bisa diinterpretasi, kita bilang apa diagnosisnya. Walaupun itu kita hanya menulisnya histologik sesuai normal endometrium proliferasi normal itu boleh seperti itu gitu. Atau normal secretory endometrium. Nah, itu juga termasuk diagnosis yang bisa kita tulis dari spesimen kuretase atau biopsi endometrium. Jadi tidak harus kita pengen menulis misalnya ini ya AUB yang terkait apa estrogen atau progesteron atau saya harus menulis polip atau apa, tidak harus ya. Jadi bisa saja di diagnosis itu kita tulis endometrium fase apa gitu ya. Kalau memang tidak ada kelainan sama sekali. Apakah ada lagi? Pertanyaan lagi? Adik-adik atau dari staff? Boleh izin tanya? Silakan Dr. Maria. Ya, terima kasih Dr. Tantri, sangat-sangat memberikan updating dan reminding untuk kita ya. Nah, mungkin saya ingin tanya, menurut Dr. Tantri, PPDS kita perlu baca berapa banyak kuretase ya, berapa banyak spesimen supaya bisa mendapatkan kemampuan yang cukup baik untuk mendiagnosis ya. Karena setahu saya area ini memang sulit karena kita tidak terbiasa dan load-nya mungkin tidak banyak ya. Nah, sebaiknya berapa banyak ya melihat sampel baru kita cukup bisa ini mampu mendiagnosis dengan baik. Terima kasih Dr. Maria. Saya belum melakukan risetnya ya dok. Tapi kalau saya amat-amati nih dok. Untuk operasional tahun berikutnya. Iya. Untuk PPDS yang stase gitu ya. Stase terus dilanjut kasus 1000. Di kasus 1000 itu masih bisa miss gitu untuk hal-hal yang normal gitu misalnya ya. Jadi saya rasa membaca 50 sediaan kuretase endometrium itu tidak cukup. Itu saja tidak cukup gitu ya. Bisa jadi kita harus
sampai di angka 100 bener gitu misalnya, baru kita bisa firm gitu. Oh ini loh rasanya sekresi, ini loh rasanya jaringan yang proliferatif, ini loh rasanya polip bahkan gitu ya. Karena kan selama ini lebih sering yang polip ala-ala tuh ya, dibanding polip yang tadi khas tuh, yang stromanya fibrotik, ada pembuluh darah berdinding tebal kayak gitu. Itu sebenarnya jarang gitu ya. Jadi memang harus ada pengalaman banyak gitu ya, baru bisa merasakan oh ini benar, oh ini pseudo. Nah, seperti itu ya. Menurut saya sih di 50 itu tidak cukup. Sama seperti saya aja merasa tidak cukup terus karena susah terus dok sediaan endometrium biasanya, karena sedikit ya kecil. Itu Om Totan sama Dr. Nina yang jago dok. Boleh alay-alay. Baik, dari staff tidak ada lagi? Ya, terima kasih banyak sharingnya. Masih ada satu. Sorry, aku sambil Zoom jadi agak berisik. Ada pertanyaan dari Dr. Lisna, apakah metaplasia papiler sering ditemukan? Bagaimana meyakinkan diri bahwa hal tersebut bukan bagian dari suatu tumor? Iya, sejauh yang saya terima sediaannya tidak banyak ya, sejak saya praktek ya, tidak banyak adanya metaplasia papiler. Nah, kemudian gimana meyakinkan bahwa itu bukan bagian dari tumor ya? Jadi kita lihat metaplasia papilernya itu bentuknya simple atau dia heboh. Tadi sih patokannya seperti itu ya, patokan katanya yang bikin penelitian gitu ya. Bentar ya dok. Seperti ini. Jadi kalau bentuknya itu di surface, jadi di permukaan, biasanya permukaan polip, terutama polip yang ini ya, yang habis kepuntir tuh kadang jadi begini nih. Jadi ada papillary, micropapillary atau papillary metaplasia. Nah, atau di permukaan jaringan endometrium yang kita tidak tahu ini mungkin bukan polip, mungkin jaringan endometrium biasa tapi mengalami metaplasia gitu. Nah, kalau dia di surface gitu, menurut peneliti ini sih ini ya biasanya itu reparatif gitu loh. Kalau cuma di surface mikropapiler itu tik gitu ya. Biasanya itu reparatif. Nah, yang perlu banget kita perhatikan adalah kalau dia posisinya di intraglandular, jadi di kelenjarnya gitu ya. Nah, ini nanti terus dibedakan nih, dia yang simple aja ya bentuknya, kemudian cuma ada di sedikit kelenjar ya, satu kelenjar atau dua kelenjar gitu ya, 1-2 fokus lah gitu istilahnya ya. Nah, itu kemungkinan dia nanti ketika dilakukan follow up kuretase atau biopsi kita tidak ketemu jaringan ganas gitu ya. Sedangkan kalau kita ketemu yang heboh nih di kelenjarnya bentuknya heboh gitu. Nah, bisa jadi itu akan ditemukan keganasan ya. Heboh itu maksudnya strukturnya kompleks ya. Kemudian ada ini diffuse gitu proliferasinya. Ini saya izin menunjukkan gambar yang EIC ya. Karena kan ini untuk papillary metaplasia kadang kita mikirnya EIC. EIC itu adalah endometrial intraepithelial carcinoma. Dia adalah lesi prekursor dari karsinoma serosum ya pada endometrium. Nah, ini takutnya kalau ada perubahan papiler bentuknya di sini, dok. Jadi ini kan kelenjar ya, bukan cuma satu, ini satu, ada dua, tapi heboh ya kayak gini. Nah, ini masih di intraglandularnya dia, ya. Ini kalau saya lihat dari slide yang pembesaran lebih lemah, dia memang ini surface-nya, terus ini di subepitelial gitu, ada kelompokan kelenjar yang heboh gitu ya, udah mulai membentuk papile seperti ini. Nah, ternyata di bagian lain dari jaringan itu ada serus karsinomanya. Kemudian bagaimana yakin ya, kita meyakinkan lesi-lesi yang seperti ini lesi reparatif atau lesi yang memang serus ya associated gitu. Nah, kita bisa minta bantuan ya pulasan IHK dengan P53 dan P16 ya. Bisa ditambah IR juga. Nah, pola P53 yang tidak normal. Nah, seperti ini. Jadi mutasi P53 itu bisa kita lihat ya secara surrogate lah dari IHK-nya.
Jadi pada wild pattern, ya misalnya kita lihat ini ada struktur glandular, tapi kok ada papillary, ini bentukan papiler nggak enak, saya mau pulas deh pakai P53. Nah, kalau dia hanya sedikit yang terwarna, ya, tapi ada yang terwarna tapi sedikit. Nah, itu menunjukkan adanya wild type pattern, ya. Jadi dia normal saja. Nah, sedangkan kalau kita pulas P53 terus keluarnya heboh, ya, biasanya itu ini lebih dari 80% area yang kita amati itu positif gitu ya, positif kuat di intinya. Nah, ini kita bilang P53 overexpression atau benar-benar absence gitu ya. Jadi benar-benar tidak nyata gitu, tidak nyala sama sekali. Atau dia yang terbaru adalah dibilang cytoplasmic ya. Jadi ini termasuk aberran juga. Ketiga tipe ini adalah tipe abnormal berkorelasi dengan mutasi ya, tipe mutasi tertentu ya. Ini ada yang misen, ada yang nonsen gitu ya. Nah, yang ini kalau kita ketemunya P53-nya abnormal atau aberran ya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa lesi yang kita temukan itu adalah serous proliferation. Bisa dia yang EIC, endometrial intraepithelial carcinoma, atau malah yang sudah serous carcinoma. Demikian, Dokter. Terima kasih. Sama-sama, Dok. Baik, saya rasa sudah cukup barangkali ya kesempatan bertanya. Nanti kalau ada pertanyaan atau diskusi lanjutan dipersilakan menghubungi Dr. Tantri. Terima kasih banyak Dr. Tantri. Mari kita berikan aplaus untuk Dr. Tantri atas sharing-nya yang luar biasa. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan bulan depan. Nanti ada sharing dari DPJP lainnya. Kita tutup pertemuan siang ini. Oh, di foto dulu barangkali ya. Dr. Amal boleh bantu untuk bisa foto? Absen sama post-testnya. Absen sama post-test. Ada. Dokter Amal, post-testnya mana Dokter Amal? Pada ngerjain ya? Weh, dokter Kirimkan linknya kemudian ya, Dok. Proses. Baik, terus sebentar, Dok. Untuk foto, silakan Dr. Amal. ya mohon dibuka kameranya semua, dokter dan teman-teman PPDS. Kita mulai foto halaman pertama, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, sebentar. Halaman kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Tantri. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima Dr. Tantri. Terima kasih. Izin live. Konsul tetap konsul ya. Siap.